Baik, selamat malam. Nama saya Dian Novan dan di sesi 4, kelas 4 dari Prodi S1 Informatika, Institut Teknologi Dell. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang ke-9 ya. Jadi sebenarnya materi atau judul dari praktikum kali ini adalah tentang dynamics memory ya. Memory. Jadi di dynamic memory ini kita diminta untuk mengalokasikan ya, mengalokasikan memori gitu. Jadi memori itu dapat dynamic memory allocation ya, lebih tepatnya. Jadi memori itu dapat berubah-ubah ketika runtime. Nah, jadi setiap data gitu, setiap alamat itu dari sebuah data itu dapat berubah-ubah. Jadi di tugas tersebut ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya, yaitu P09 ya. Secara khusus pada tugas ini kita diminta untuk mengembangkan solusi yang sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep integration allocation dan pointer to function akan diambil seluruh penilaiannya. Jadi di kasus yang pertama ini atau di tugas yang pertama ini kita judulnya adalah Printing in Detail. Jadi pada tugas sebelumnya kita telah memiliki dua fitur ya untuk menampilkan, yang mana pertama itu adalah data mahasiswa yaitu student dan data asrama yaitu dorm. Uh, Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperlihatkan realisasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah print student all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa student dan meninggalkan informasi dari asrama, jadi secara terpisah. Gitu. Mana mana mahasiswa dapat ditempatkan, di asrama mana mahasiswa ditempatkan, gitu ya. Uh, Dibikin juga dengan dorm print all ya, tidak menampilkan informasi beberapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Gitu. Jadi pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan dua fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas mahasiswa dan asrama secara bersamaan. Namun dengan memperhatikan informasi lain. Baik, kita langsung masuk ke kodenya, yaitu kode nomor pertama ya. Bentar. Nah, di sini ada include stdio.h, include stdlib.h, include string.h, include academic.h. Jadi seperti biasa, studio.h itu fungsi input output ya, yang selalu digunakan di setiap awal program C untuk program itu dapat mendapatkan input ataupun output dari memberikan output ataupun mendapatkan input dari pengguna atau user gitu. Lalu stdlib itu fungsinya adalah alokasi memori yang yang sebenarnya inti dari materi ini ya, yang dimana itu malloc, calloc, dan free gitu. Nah, lalu string.h ini adalah fungsi untuk memanipulasi string seperti strlog dan strcmp ya. Lalu selanjutnya ada academic.h. Jadi ini adalah header buatan sendiri yang berisi seperti definisi, struct student slash t, underscore t, dan fungsi seperti create student dan create student ya. Seperti sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya, itu tentang decomposition gitu ya, tentang reusable gitu ya. Jadi mana itu dipecah-pecah agar mempermudah seorang programmer ya.
untuk melakukan programming karena jika semakin banyak line code itu akan mempersulit jika dijadikan hanya di satu tempat. Jadi kita mendeposisinya menjadi beberapa bagian gitu, yaitu ada header gitu dan library gitu ya. Lalu di sini ada terdapat struct student, pointer murid sama dengan calloc, 1000 pointer size of struct student slash t char pointer input sama dengan malloc 1000 gitu ya. Jadi di sini murid di sini adalah array dinamis untuk menyimpan hingga 1000 mahasiswa. Jadi di program ini kita dapat menyimpan hingga 1000 mahasiswa gitu. 1000 mahasiswa. Lalu ada input array dinamis yang berisi pointer ke string setiap baris input gitu ya. Lalu ada for integer. Di sini ada sebuah loop yang akan mengalokasikan memori 1000 karakter untuk setiap baris inputnya. Lalu di sini ada while. Bentar. Di sini ada while f gets input itu dia akan gunanya untuk membaca baris dari input hingga baris ke titik-titik ya, hingga baris seperti ini. Lalu dia akan break. Lalu di sini ada input, our input line count strc CSPN input line count gitu. Nah di sini adalah untuk menghapus new line dari input agar mudah diproses seperti itu saja ya. Lalu di sini ada if. Di sini fungsi if ini adalah untuk keluar dari loop jika input sampai di input ini. Jika user memberikan input ini, dia akan keluar dari loop gitu. Jadi loopnya itu berhenti. Gitu. Lalu di sini ada pemrosesan perintah ya. Di sini ada char pointer token str top input line count. Jadi untuk di sini adalah fungsinya untuk memecah input berdasarkan tanda ini. Nah, tanda ini ya berdasarkan tanda ini. Jika ada tanda ini berarti inputnya akan dipecah gitu. Yang kedua adalah fungsi untuk create student. Jadi fungsi create student ini adalah untuk mengambil ID seperti ID, nama, tahun masuk, dan program studi dari seorang mahasiswa. Dan memastikan semuanya ada sebelum ditambahkan ke array murid. Nah, jika tidak ada, dia akan tidak ditambahkan ke array murid. Seperti itu. Lalu ada di sini murid, student count plus plus. Itu fungsinya adalah untuk menyimpan hasil dari create student di atas ini, menyimpan dari hasil create student ini yang berisi seperti ID, name, dan program studi gitu. Menyimpannya ke dalam array gitu. Lalu di sini ada print student. Dia akan nge-print student mencetak seluruh mahasiswa yang telah disimpan menggunakan print student seperti itu. Lalu di sini ada di lokasi memori. Jadi di sini untuk membebaskan memori supaya dia tidak tertumpuk seperti itu ya. Jadi membebaskan semua memori yang telah dialokasikan sebelumnya untuk menghindari saya bilang seperti apa ya, untuk menghindari memori leak atau kebocoran memori atau memori yang tertumpuk gitu. Jadi kesimpulan dari kode ini adalah saya berdasarkan yang saya rangkum itu adalah program ini dibuat untuk membaca perintah input, untuk membuat dan mencetak mahasiswa dan memanfaatkan struct, memori dinamis dan manipulasi string seperti itu. Bergantung pada fungsi eksternal seperti student dan student dan didefinisikan di academic.h dan file C. Gitu. Seperti itu. Kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua. Yang kedua sebentar.
Kedua di sini ada seperti biasa ada include stdio.h dan stdlib seperti itu, dan string.h academic.h. Seperti tadi itu adalah std.h, stdlib, string.h adalah untuk input output, alokasi memori dinamis dan manipulasi string. Untuk academic.h itu adalah file header eksternal. Seperti saya bilang tadi itu dipisah eksternal yang kita buat sendiri gitu. Yang berisi seperti definisi seperti struct dan lain-lain gitu, dan fungsi-fungsi seperti create student, create course, create student, dan course seperti itu. Lalu masuk ke fungsi ya. Ada sebuah enam di sini, ada sebuah pass grade gitu. Di sini berisi fungsi yang mengubah string seperti A, B menjadi E6 bertipe grade T, yang memungkinkan E6 yang mendefinisikan di academic.h gitu. Jika string tidak cocok maka akan mengembalikan grade none seperti ini. Jika tidak terdapat yang di atas ini, dia akan mengembalikan grade none. Lalu masuk ke fungsi main, fungsi utamanya. Di sini ada saya bilangnya alokasi memori, yaitu malloc ya. Malloc. Jadi di sini adalah mengalokasikan memori gitu ya, mengalokasikan memori untuk maksimal 1000 mahasiswa, maksimal 1000 kursus atau mata kuliah, dan maksimal 1000 baris input gitu. Ya seperti itu. Lalu di sini ada loop ya, loop for yang berguna setiap baris input dialokasikan untuk menyimpan maksimal 1000 karakter. Lalu di sini ada while untuk membaca dan memproses input seperti itu. Jika input baris demi baris dari stdn, membaca input baris demi baris dari stdn. Jika baris seperti tadi, jika baris yang diberikan atau input yang diberikan seperti ini, maka akan berhenti, loopnya akan berhenti gitu. Ya, akan berhenti membaca gitu. Setiap baris diproses menggunakan strlog ya. Setiap baris diproses menggunakan strlog yang menggunakan delimiter ini. Lalu ada perintah if create student. Nah, ya, if create student ini. Jadi perintah membuat create student ini adalah membaca data mahasiswa. Membaca mahasiswa seperti ID, nama, tahun masuk, dan program studi. Seperti itu ya. Lalu ada print student. Di bawahnya ada print student, else if. Memanggil fungsi seperti print student untuk mencetak seluruh data mahasiswa yang telah disimpan seperti itu. Lalu ada perintah create course di sini. Itu untuk membaca data mata kuliah seperti kode kan di setiap mata kuliah itu memiliki kodenya masing-masing ya, kode uniknya masing-masing, dan seperti nama mata kuliahnya, SKS-nya, dan nilai minimal untuk bisa tes atau lulus di mata kuliah itu gitu, seperti itu. Lalu ada perintah untuk print course. Ada perintah untuk print course di sini itu seperti biasa ya, hanya untuk menampilkan course yang memanggil fungsi print course untuk mencetak. Jadi dia akan dicetak seluruh data mahasiswa mata kuliah yang telah disimpan. Kalau di sini ada seperti biasa tadi, membebaskan memori agar memori tidak tertumpuk, agar menghindarkan dari leak memori ya. Lalu kita
berikan seperti biasa untuk menutup sebuah program situ menggunakan filter nol. Kita masuk ke tugas ketiga ya. Jadi di tugas yang ketiga ini sebentar, jadi terdapat tidak jauh berbeda sih sebenarnya dari yang tadi, tapi ada beberapa yang sedikit diubah. Jadi di kode ini uh, merupakan program seperti seperti pendataan mahasiswa dan mata kuliah yang lengkap gitu ya, yang lebih advance dengan kita bisa mencari uh, data mahasiswa itu berdasarkan ID. Kita coba kita lihat ya, kita bedah bagaimana programnya bekerja. Jadi simpelnya tujuan program ini adalah untuk menyimpan data mahasiswa ya dari mata kuliah ya, dan menerima perintah melalui input seperti create student, print student, create course, print course, dan find student by ID. Nah, di sini ada berbeda. Lalu mencetak data yang disimpan atau hasil pencarian. Lalu mengelola memori secara dinamis ya, uh, secara manual, menggunakan malloc dan tree. Itulah karena uh, dynamic memory allocation ini adalah kita bisa merubah setiap memori itu ketika runtime gitu. Lalu di sini ada pertama seperti biasa lah, header dan library-nya ya. Lalu di sini ada sebuah fungsi parse grade ya. Di sini terdapat seperti ada nilai-nilai grade A, A, B, 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 C, D, dan E seperti itu. Itu sama seperti tadi mengubah string. Lalu di sini ada fungsi main, kita langsung masuk ke fungsi main. Di sini ada struct student, pointer murid, malloc 1000, size of struct student gitu. Lalu apa sih fungsi dari penggunaan dari fungsi ini adalah untuk mengalokasikan memori. Sama seperti tadi, seperti yang telah kita bahas di praktikum kedua itu mengalokasikan memori untuk maksimal 1000 mahasiswa, maksimal 1000 mata kuliah, dan maksimal 1000 string gitu. Ini sudah bisa kita lihat gampang sih untuk murid kursus gitu dan maksimal 1000 string gitu. Lalu di sini ada sebuah sama sih sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya ada perubahan sedikit saja. Jadi coba kita lihat langsung ke perubahannya. Nah, oke, di sini dia berbeda. Perbedaannya ada di sebentar. Perbedaannya ada di sini. Ada di find, saya cari, ada di while find student by find student by find student by find student by. Nah, sini. Jadi di sini ada fungsi perbedaannya ada di find student by ID ya. Nah, jadi karena perbedaan dari tugas ketiga dan ini dia. Jadi perbedaan tugas ketiga dan kedua itu hanya perbedaannya kita dapat mencari data mahasiswa berdasarkan ID itu apa ya bang? NIM berdasarkan. Jadi kita bisa mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Di sini ada fungsi seperti find student by ID. Di fungsi ini
Kegunaannya untuk mencari ID mahasiswa di array murid. Nah, lalu jika ketemu, dia akan ditampilkan di dalam uh, uh, maksud saya akan ditampilkan dengan print student ini. Nah, lalu seperti biasa ada free memory ya, ada free memory seperti ini. Gitu. Seperti itu kan, ya. Lalu di sini ada ke ini. Nah, di sini mari kita lihat ya. Di ritmenya dulu ya. Kita akan buka dulu ritmenya. Nah, jadi tugas keempat. Nah, itu buka ritmenya. Kita lihat dulu. Sebentar. Spesifik. Langsung saja. Jadi tujuan program ini yang setelah saya baca tadi sebenarnya dan saya ingat ya, saya cari tadi kita ketemu. Fungsinya adalah untuk membaca input perintah dari pengguna, menyimpan data mahasiswa seperti itu, dan mata kuliah mencetak data tersebut ke layar atau memberikan output gitu dan mencari uh, data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa atau kode mata kuliah. Di sini sebenarnya sama saja, tetapi ada perbedaannya di find by course ini. Nah ini. Di sini ada find by course. Tadi di atas kita sudah jelaskan ya, yaitu find by ID, tetapi di sini kita tambahkan fitur. Fitur tidak terlalu signifikan sebenarnya fiturnya, tapi cukup berguna ya. Fitur ini berfungsi ya Mbak saya bilang untuk kita dapat mencari ya atau men-search atau find something atau uh, find some data gitu, uh, mencari sesuatu data dari mahasiswa menggunakan uh, menggunakan kode dari course atau kode dari sebuah mata kuliah gitu. Jadi di sini ada apa namanya? Ada else if str can token find by course. Nah, sini ada char pointer code strlog null, dia akan delimiternya adalah ini. Nah, setelah course kursus, dan jika pencarian mata kuliah berdasarkan kode ditemukan, dia akan ditampilkan menggunakan print course gitu. Lalu seperti biasa bebaskan memori. Saya kira untuk penjelasan saya segitu ya dari praktikum kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Saya Gian Donovan.